Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani di kehidupan modern saat ini. Dengan perkenalkan, nama saya Khairani Senakatika dengan NIM F1C121023 dan teman saya Desvira Syahrani dengan NIM F1C121003. Selanjutnya ada Khairun Iska Dwi Al-Rohida dengan NIM F1C121009 dan Satria Prabawa dengan NIM F1C121029. Topik yang akan dibahas yaitu pertama terdapat tentang menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Dan yang kedua, yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang ketiga, tentang menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dan yang terakhir, yaitu tentang membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Topik pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Iska. Teman saya itu Khairun Iska. Kepada Khairun Iska, saya persilakan. Topik yang pertama yaitu konsep paradigma dan paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya dengan demikian. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunti Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi perambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasi misinya sebagai khalik di muka bumi. Lanjut. Baiklah, untuk topik kedua akan saya bacakan sendiri tentang menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang
Satu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, yang keempat, mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Topik 3 akan dibacakan oleh Rizmira. Saya silakan. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Sejarah paradigma Qur'ani. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas, yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. Dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam keseharian. Hal tersebut dapat ditelisik informasi dari Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran, sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah hadir di hati mereka. Demikian juga generasi berikutnya, yakni generasi tabi'in, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkat bagi alam semesta secara keseluruhan. Keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, apa-apa yang Rasulullah datangkan untuk kamu, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah melarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai
dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa menguasai iptek. Sejarah membuktikan para khalifah baik dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, semisal Khalifah Al-Mansur, Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid mendorong masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Demikian juga Harun ar-Rasyid melakukan hal yang sama dengan khalifah sebelumnya. Harun memerintahkan Yuhana, Yahya ibnu Masawi, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran pada masa itu. Juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari. Pada abad berikutnya, sekitar pertengahan abad ke-10, muncul dua orang penerjemah yang sangat penting dan produktif, yaitu Yahya ibnu Adi dan Ibnu Ali Isa ibnu Ishaq ibnu Zera. Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategoris, sophis, poetics, metafisik, dan karya Plato seperti Timesus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Amosius dan sebuah kata pengantar untuk isagogenya, Papirius Amsal Bakhtiar. Sikap penguasa yang mendukung kemajuan iptek selain diwujudkan dengan membangun pusat-pusat pendidikan tinggi dan riset, semisal Bait al-Hikmah di Baghdad, juga para khalifah selalu mengapresiasi setiap ilmuwan yang dapat menuliskan karya ilmiahnya, baik terjemahan maupun karangan sendiri. Setiap ilmuwan yang berhasil menerjemahkan suatu karya yang berasal dari bahasa asing, maka khalifah menghargai karya itu, ditimbang dan diganti dengan emas sesuai dengan berat buku yang ia hasilkan. Ini merupakan suatu apresiasi akademis yang sangat prestisius dan membanggakan. Akibatnya, tentu saja semangat keilmuan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat menjadi belajar. Penghargaan terhadap seseorang pada saat itu dilihat dari sisi keimanan dan keilmuannya. Banyak masyarakat memuliakan para ilmuwan dan ulama. Oleh karena itu, ulama dengan ilmu dan akhlaknya menjadi panutan dalam keseharian. Terima kasih Desvira. Untuk topik selanjutnya akan dibacakan oleh Satria Prabawah. Saya persilakan. Baik, topik yang keempat yang akan saya bahas yaitu topik membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Terdapat pendapat yang disampaikan oleh Syakib Arsalan dalam bukunya yang berjudul Limadza ta'akhkharul muslimina wa taqaddama ghairuhum, atau buku yang berjudul Mengapa Umat Islam Mundur Sedangkan Non-Muslim Maju. Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Muslim harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud ini adalah ajaran murni al-Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Lalu, mengapa umat Muslim untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerisasi? Jawabannya tentu saja, pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis ini bersifat syumul atau mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan ketiga yaitu ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Alasan keempat yaitu ajaran Islam bersifat takilat staka alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya
berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kesamaan atau egaliter, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Alasan kelima yaitu ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter jas, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan ilmu pengetahuan teknologi adalah ma'rifatullah dan Al-Quran adalah paradigma untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Penguasaan iptek yang dilandasi ma'rifatullah akan membawa kemajuan lahir batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Iptek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu wahyu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, sejahtera, lahir batin, dunia akhirat, jasmani, rohani. Itulah paradigma Qur'ani dalam konsep dan kenyataan kehidupan. Baik, terima kasih Satria Prabawa. Mungkin itu segitu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersuah, semoga materi bisa diterima. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.